Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan mendiskusikan tentang taubat dan penyucian diri dari noda dan dosa. Kita tahu bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tetapi dalam perkembangannya, keadaan fitrah pada setiap anak tersebut mengalami berbagai macam tantangan-tantangan sehingga fitrah tersebut terlapisi dengan berbagai macam lapisan sehingga banyak orang dalam menjalani kehidupan ini berkecenderungan untuk tidak lagi bisa kembali kepada fitrahnya. Karena itu, upaya untuk melakukan pertobatan yang secara etimologis kata tobat itu berarti kembali. Artinya kembali kepada fitrah yang suci itu. Dan cara kembali itu di dalam ajaran agama Islam dibahas, diberikan petunjuk, dan ada pedoman yang cukup teknis sampai yang bersifat filosofis dan mendasar. Teman-teman yang saya cintai, secara garis besar, menurut para sufi, taubat itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama, taubat yang bersifat lahir. Kedua, taubat yang bersifat batin. Taubat yang bersifat lahir adalah taubat dalam bentuk membersihkan hal-hal yang sifatnya fisik dari noda, dari najis, dan dari hal-hal yang terlihat yang membuat kita menjadi kotor secara fisik. Taubat secara batin membersihkan hati kita dari segala macam selain Allah, membersihkan hati kita untuk berpaling dari segala sesuatu kecuali kita hanya menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang saya cintai, secara tingkatan taubat juga dibagi dua tahapan. Tahap pertama disebutnya taubat awam, yaitu taubat dari berhentinya seseorang dari perbuatan dosa kembali ke ketaatan kepada Allah, dari sifat-sifat tercela ke sifat-sifat terpuji. Yang kedua, taubat khusus. Taubat khusus adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan baik ke perbuatan-perbuatan hati menuju ma'rifatullah. Meninggalkan amalan derajat ke amalan kurbah. Apa yang saya sebut amalan derajat adalah amalan yang membuat seseorang memperoleh kebahagiaan yang itu disimbolkan dengan adanya surga. Tetapi kalau yang bersangkutan sudah masuk ke dalam taubat khawas atau taubat khusus, dia tidak lagi mengharapkan iming-iming tersebut. Tetapi yang diinginkannya adalah qurbah, kedekatan kepada Allah sang pemilik surga tersebut. Teman-teman yang saya cintai, taubat lahir itu sangat mungkin dia akan kembali dengan cepat terjatuh seseorang ke perbuatan-perbuatan yang telah ditinggalkannya dengan mudah. Karena ibarat tumbuhan, tobat lahir itu adalah kita memotong cabang dan ranting-ranting pohon itu. Tidak lama kemudian pohon tersebut tumbuh kembali, keluar kembali tunas-tunasnya. Itu artinya orang kembali kepada perbuatan-perbuatan buruk dan tercela yang pernah ditinggalkannya. Tapi kalau tobat batin, dia tidak hanya memotong, dia tidak hanya menghilangkan batang dan cabang-cabang pohon tersebut, tapi juga mencabut akar pohon tersebut sehingga pohon tersebut tidak akan tumbuh kembali. Teman-teman yang saya cintai, Syekh Khuswiri dalam buku Kasful Mahjub di Arbabil Qulub membagi tingkatan-tingkatan penyucian diri dari noda dan dosa dalam 3 bagian. Pertama, beliau menyebutnya tobat. Tobat bagi Syekh Al-Khujuri itu dimiliki oleh tingkatan seorang mukmin
Dia bertobat dari dosa-dosa besar, lalu kemudian beralih ke perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua disebut inabat. Inabat adalah tingkatan para wali Allah. Dia bertobat dari dosa-dosa kecil kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir aubat. Aubat adalah cintanya para rasul, para nabi. Ia berpaling dari diri mereka sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tingkat aubat yang terakhir ini, dia telah menghilangkan ego, eksistensi, dan sifat-sifat kemanusiaan yang cenderung membawa kepada keburukan. Teman-teman yang saya cintai, karena itu tingkat aubat inilah yang kalau kita perhatikan, berbagai macam hadis kursi memberi petunjuk kepada kita bahwa diri kita ini, bahwa pengakuan kita ini, ego kita ini, justru dia menjadi musuh terbesar dalam hidup kita. Rasul pernah mengatakan dalam hadis kursi, a'daika nafsuka allati baina jambaika. Musuh dari musuh-musuh terhebatmu itu adalah nafsumu yang terletak di dalam kedua lambungmu itu. Teman-teman yang saya cintai, karena itu ketika Rasul berpulang dari perang besar, Rasul pernah mengatakan, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Para sahabat bertanya, maksudnya apa Rasul? Kita berpulang dari perang kecil ke perang besar. Bukankah perang yang barusan kita alami itu sudah sangat besar? Kata Rasul, ada perang yang lebih besar lagi. Apa itu? Perang melawan hawa nafsu kita. Teman-teman yang saya cintai, karena itu menarik, misalnya hadis kursi lain mengatakan, wujuduka dzanbun, keberadaanmu itu adalah dosa. La yuqasu bihi dzanbun akhar, karena itu jangan kau tambah lagi dengan dosa yang lain. Disinilah letak taubat yang sesungguhnya secara spiritual, bahwa kita bertobat kembali kepada Allah, kembali kepada fitrah yang Allah tanamkan dalam setiap kelahiran setiap orang, adalah hanya mengoneksikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lagi memperhatikan, apalagi memenuhi keinginan-keinginan nafsu kita, memenuhi keinginan-keinginan kenikmatan jasmani kita, sehingga kenikmatan rohani kita terhalangi, terhijab. Karena itu kesehatan rohani sebagian besar orang mengalami masalah karena apa? Karena terhijab oleh kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya jasmani. Karena terlalu banyak orientasi hidup kita kepada kenikmatan jasmani, maka sebagian besar orang di kehidupan kita saat ini mengalami sakit secara rohani. Dan cara menyembuhkan atau obat yang paling mujarab untuk menyehatkan rohani seseorang adalah mendekatkan diri kepada Allah dan tidak lagi melampiaskan berbagai macam keinginan untuk terpenuhinya kenikmatan jasmani. Teman-teman yang saya cintai, pada tingkat inilah kemudian firman Allah bisa kita maknakan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang tawab, yang kembali dari kekotoran, dari dosa kecil ke ketaatan, ke sifat terpuji, ke cinta kepada Allah, dan hanya menghadapkan diri kepada Allah atau ahlullah. Dan Allah juga mencintai orang-orang yang terus-menerus menyucikan dirinya secara fisik dari berbagai macam kotoran. Teman-teman yang saya cintai, itulah yang disebut dalam Al-Quran taubatan nasuha, atau taubat yang benar-benar taubat. Al-Quran menegaskan hal ini, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, taubatan nasuha. Dan taubatan nasuha, sebenar-benarnya taubat,
adalah seperti yang dijelaskan dalam penjelasan di atas. Teman-teman yang saya cintai, saya akhiri sampai di sini. Semoga ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.